Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Iya, harus tetap semangat ya, karena belajar itu akan menambah pengetahuan kita tentang apa? Ya, tentang ilmu pengetahuan tentang mata pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang PKN atau ilmu kewarganegaraan, ilmu Pancasila dan kewarganegaraan. Namun sebelum itu adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kakak akan berikan kalian itu ice breaking biar kita lebih bersemangat lagi untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Buka mulut, tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Ha ha ha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke. Nah, namun sebelum kakak masuk materi, kakak mau cerita sedikit nih. Kakak mau cerita, perhatikan semuanya dulu ya. Nah, kemarin pas terjadi sebelum pendaftaran calonnya itu ada perubahan di aturan. Nah, sehingga MK itu melakukan revisi, akan tetapi di sana itu DPR tidak setuju. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kemarin itu banyak terjadi demo besar-besaran, terutama salah satunya di Mataram, di Universitas Dhaka. Di apa namanya? Di UNRAM. Mereka itu berdemo di gedung DPRD NTB, Provinsi NTB. Nah, di sana itu banyak ketua BEM ataupun aliansi masyarakat ya yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan masalah politik atau polemik yang terjadi pada politik di Indonesia. Nah, kira-kira dari cerita kakak ini adik-adik, ketika aliansi masyarakat atau dalam hal ini ketua BEM itu menyampaikan pendapatnya, kenapa ketua BEM itu bisa menyampaikan pendapatnya di depan gedung DPR dengan teriak-teriak dan segala macam? Ayo, ada yang tahu kenapa bisa mereka itu berani untuk menyampaikan pendapat di depan gedung DPR? Ayo. Karena ada mental. Karena ada mental. Nah, benar juga. Ada lagi? Ada lagi? Karena ada ketuanya. Ya, coba negara kita ini negara apa? Indonesia. Negara apa? Sistem. Nah, kenapa? Kenapa demokrasi itu? Karena kita memiliki hak untuk berbicara di depan umum. Nah, benar ya. Tepuk tangan buat Olis. Nah, di sini ya, kita di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi itu adik-adik, kita itu memiliki hak kebebasan berpendapat di depan umum. Salah satu caranya adalah seperti yang tadi, demonstrasi. Jika kalian nanti tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itu bisa kalian itu mengeluarkan pendapat, argumentasi kalian di depan umum, boleh lewat media sosial dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adik-adik, yaitu menjelaskan kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Ada yang tahu apa itu kebebasan berpendapat? Apa ya? Apa itu kebebasan berpendapat? Ada yang tahu? Apa? Satu hak. Ya, lebih simpelnya lagi, apa itu pendapat gitu? Apa sih itu pendapat? Apa itu pendapat? Ada yang tahu apa itu pendapat? Ayo. Masukan. Ya, benar. Apa ada lagi? Ada lagi selain masukan? Apa itu pendapat? Misalnya kalian diskusi sama teman nih, kalian menurut pendapat apa itu? Nah, kemudian saran, boleh juga. Ada lagi, pendapat itu sebenarnya adalah gagasan atau ide atau pikiran. Sehingga kebebasan berpendapat adalah kebebasan mengemukakan pendapat, gagasan, pikiran atau ide di khalayak umum.
itu adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini adik-adik adalah salah satu hak yang apa ya? Ya apa itu universal? Internasional apalagi? Jadi ya, kebebasan berpendapat itu adalah salah satu hak asasi manusia yang universal atau bersifat umum. Setiap manusia di dunia ini berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, salah satunya kita di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Katakan kata apa dampak positif dari menyampaikan pendapat? Oke, jadi ada beberapa dampak positif dari menyampaikan pendapat. Yang pertama itu kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif atau cepat tanggap. Yang ketiga yaitu merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, di sini seperti yang dibacakan oleh temannya tadi adik-adik, dengan adanya kebebasan berpendapat ini, itu akan meningkatkan kepekaan kita sebagai masyarakat sosial. Misalkan kayak gini adik-adik, ketika ada suatu masalah politik yang ada di negara kita gitu. Nah, kita itu karena ada kebebasan berpendapat itu kita jadi peka gitu. Karena kita ingin berkomentar. Misalkan contoh, Halis ketika scroll IG misalkan ya, dia melihat berita tentang masalah politik di Indonesia yang terjadi pada saat ini. Nah, Halis itu langsung mengomentari. Kenapa dia berani mengomentari? Karena adanya kebebasan berpendapat. Nah, itu adalah salah satu bahwa kebebasan berpendapat memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kepekaan sosial kita sebagai warga negara. Baik adik-adik ya, seperti yang telah katakan tadi bahwa negara kita itu memiliki sistem demokrasi sehingga kita itu bebas mengeluarkan pendapat. Akan tetapi adik-adik, meskipun kita bebas mengeluarkan atau menyampaikan pendapat itu, di Indonesia itu dalam artian tidak bebas-bebasnya. Ketika kita menyampaikan suatu pendapat, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, di sini adik-adik, kemerdekaan berpendapat berdasarkan hukum, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu berlandaskan pada di sini keseimbangan hak dan tujuan dari pengaturan kemerdekaan berpendapat ini ada beberapa poin adik-adik, ada 4 poin di sini. Yang pertama itu mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia. Dengan adanya pengaturan ini adik-adik, sehingga hak berpendapat kita itu terjamin, bisa dijamin sebagai hak asasi manusia. Nah, baik adik-adik ya, kebebasan berpendapat ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini materi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, siapa yang tahu di mana pasal berapa kebebasan berpendapat ini diatur? Ada yang tahu? Apa? Pada pasal berapa kebebasan berpendapat ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945? Ayo, mari kita belajar tentang hak kewajiban. Apa? 28. Nah, berapa? 28. 28 D. Baik ya, kebebasan berpendapat itu adik-adik itu termuat dalam 28 E. Ada beberapa bentuk atau cara-cara kita dalam menyampaikan pendapat, baik itu dalam lisan ataupun tulisan. Nah, di sini itu ada 4 poin ya, bentuk-bentuk dari menyampaikan pendapat. Salah satunya seperti cerita Dana tadi itu yaitu demonstrasi. Yang kedua apa? Yang ketiga sih apa? Yang ketiga caranya rapat umum. Yang keempat apa? Mimbar. Di situ ada tata cara atau langkah-langkah dalam menyampaikan pendapat. Nah, di sini itu dalam menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai
saat ini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik, kalau begitu kita akan lanjut dengan bermain game. Nah, pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang kakak jelaskan tadi ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Mana kelompok 1 suaranya? Berapa yang mau dia buka? Apabila kelompok 1 tidak bisa menjawab, silakan kelompok berikutnya itu lomba-lomba angkat tangan ya. Ya, lomba angkat tangan siapa yang depan dia yang dapat tunjuk untuk menjawab. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari nah, di sini adik-adik ada 7 box. Ya, ada 7 box. Ketika nanti kelompok 1 tidak bisa menjawab, silakan bola itu bisa dilempar ya. Oke, kelompok 1. Kira-kira dari angka 1 sampai angka 7 kalian mau box nomor berapa? 5. Oke, adik-adik kita buka ya. Kelompok 1 menginginkan box nomor 5. Kita buka. Nah, ayo. Yang tadi. Coba Haris, baca sama Haris. Kemerdekaan berpendapat untuk dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas. Siapa ya? Nomor 1 silakan menjawab. Waktunya sudah habis untuk berpikir. Kita hitung sampai 3. 3. Apa? Kemanusiaan. Jawabannya salah. Kelompok berapa ya Pak? Kelompok 4. Apa kelompok 4? Asas demonstrasi. Asas demonstrasi. Kalau dalam bentuknya. Ayo, adik-adik kelompok 1 tidak bisa menjawab, kelompok 4 juga tidak bisa menjawab. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa? Hak kewajiban. Masih kurang tepat, silakan nulis. Jadi pada asas keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, mana tepuk tangan buat nulis ya. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Nah, ini masih tersisa 6 box. Kira-kira dari box 1 sampai 7 yang dibuka ini kalian pilih nomor berapa? Baik, kelompok 2 memilih box nomor 3. Kita buka ya. Ini ya. Nah, simpel ya. Nah, coba kita bacakan apa? Apa itu kemerdekaan berpendapat? Apa itu kemerdekaan berpendapat? Yang benar ya. Tepuk tangan buat kita semua. Karena game kita sudah selesai. Nah, di sini yang paling banyak mendapatkan poin yaitu kelompok 3. Sudah kita bacakan ya. Kelompok 1 mendapatkan 1 poin. Kelompok 2 mendapatkan 2 poin. Kelompok 3 mendapatkan 3 poin dan kelompok 4 mendapatkan 1 poin. Jadi